Halo Ngominers, apa kabar? Kembali kita berjumpa di Ngomongin Inter. Oke, sebelum kita mulai, ini akan jadi konten yang lumayan panjang. Jadi buat kawan-kawan yang memang gak suka konten panjang, ya gimana ya, mungkin saranku di skip aja. Mana pembahasan yang disukai ditonton, kalau enggak ya udah di skip. Tapi ya memang konsep Ngomin ini ya memang podcast gitu aja sih bro. Ya harap maklum, kadang-kadang aku juga kalau udah lagi ngomong tuh ngalor ngidul kesana kemari. Nah jadi ya mau gimana, mungkin aku nanti coba akan pecah ininya ya. Pecah aku versi panjangnya, kemudian ada bagian-bagian tertentu yang 3 menit atau 5 menit aku upload tersendiri. Mungkin aku coba aja deh kayak gitu, oke? Nah sebelum kita lanjut, aku mau bilang bahwa ada giveaway, ada 3 giveaway, oke? Yang pertama itu adalah parfum. Ini parfum dari sponsor Ngomin, dari Kurt Indonesia. Ada linknya, ada di Shopee tokonya. Nanti linknya aku kasih di bawah. Kawan-kawan, nanti caranya gampang banget seperti yang sudah-sudah. Kalau kawan-kawan berminat untuk ikutan giveaway, tinggal tulis komen di kolom komentar. Tidak masalah kawan-kawan apakah member ataupun non-member, nggak masalah. Oke, itu giveaway yang pertama. Giveaway kedua adalah ini. Kemarin ada beli giveaway jam dinding dong. Oke deh, aku lama nggak ngasih giveaway. Nah ini jam dinding Campione d'Italia second star. Harganya 129.000, aku berikan sebagai giveaway. Sama, caranya gampang kawan-kawan, tinggal berkomentar di konten ini aja. Tolong komentarnya jangan nyepam ya. Yang penting komentar, nanti akan aku inikan undi seperti yang sudah pakai komen picker, itu ada situsnya. Oke. Nah, itu 2 giveaway. Ingat ini parfum, parfumnya aku rekomendasikan yang Malik ya. Nanti siapa yang menang langsung dikirim oleh saudara Kurt Indonesia. Yang kedua adalah ini jam dinding Campione d'Italia. Berarti ada 2 pemenang. Nah yang ketiga adalah ini khusus untuk member. Jadi kawan-kawan nggak usah ngapa-ngapain, yang sudah tercatat sebagai member Ngomin, yang join itu apapun levelnya nanti akan dapat kesempatan untuk memenangkan hadiah ini. Hadiahnya adalah ini, kaos Javier Zanetti. Javier Zanetti, La Legenda Il Trattore. La Legenda artinya the legend, sang legenda. Il Trattore, semua sudah tahu apa itu Il Trattore. Oke, ada 3 giveaway ya. Parfum, kemudian jam dinding yang ini terbuka untuk semua. Kawan-kawan ya subscribe lah, masa ikutan giveaway nggak subscribe? Subscribe kan gampang, tinggal klik aja. Tidak perlu jadi member, maksudnya Anda member ataupun non-member itu tidak berpengaruh, semua peluangnya sama. Nah kecuali yang kaos ini baru, ini khusus untuk member Ngomin ya, member di level apapun. Oke, ada 3 ya. Alright, sekarang langsung saja kita mulai. Yang pertama dari komentar Simone Inzaghi. Mulai agak sombong nih Simone Inzaghi. Dia bilang, kami mengakhiri 2024 dengan a bang. A bang itu maksudnya dengan mengesankan, dengan wow kayak gitu. Setelah kemenangan lawan Cagliari, yang mana kemenangannya 3-0, padahal aku sebenarnya paling ya 2-0 atau mungkin 3-1, ternyata 3-0 tanpa balas. Karena setelah babak pertama pun aku melihat Cagliari mainnya bagus. Anyway, kita bukan bahas jalannya pertandingan dulu ya, kita bahas interviewnya. Inzaghi bilang begini, kami memulai dengan bagus tapi kami tidak berhasil mencetak gol. Nah, yang ingat gak siapa namanya? Thuram itu dikasih umpan matang banget sama Lautaro, terus di-juggling sekali pakai lututnya, ditembak. Aduh, sayang banget bisa diselamatkan. Kalau itu bisa gol, luar biasa indah. Oke, di babak kedua kami semakin mengepush ke depan lagi. Kami menginginkan kemenangan ini dan mengakhiri 2024 dengan ledakan, dengan sesuatu yang mengesankan. Nah kemudian dia juga menyebut
tahun 2024 sebagai tahun bintang kedua, yang mana hal ini akan menyatukan kami selamanya bersama dengan fans. Bener banget. Dengan Inzaghi meraih bintang kedua bersama Inter, aku ngelihat dia akan menjadi salah satu pelatih yang sangat spesial di Inter, sama dengan Mourinho, bahkan lebih spesial daripada Conte, karena ya walaupun Scudetto-nya cuma satu tapi berkesan banget gitu loh. So aku setuju, ini akan akan menyatukan kami selamanya. Now sekarang kami harus tetap menatap ke depan. Dimulai dengan Super Copa. Ngomong-ngomong, kita akan menghadapi Atalanta di Arab itu tanggal 3. Nanti dekat-dekat itu aku akan preview. Kemarin ditegur sama Bung Bobo Fieri. Wah, gimana nih, nggak ada preview, tahu-tahu sudah live reaction aja. Maaf. Oke, aku lanjutin tentang set piece-nya. Dia bilang begini, pemain-pemain saya selalu menyediakan dirinya untuk berjuang, untuk at my disposal, itu maksudnya bisa dipakai. Kemudian saya beruntung memiliki coaching staff atau staff kepelatihan yang sangat membantu saya. Saya juga beruntung memiliki beberapa pengambil tendangan bebas yang hebat, dan kami juga memiliki pergerakan yang bagus. Ini tentu saja adalah sebuah faktor dan kami harus tetap melanjutkan pekerjaan ini. Nah, ini adalah hal yang ingin aku bahas. Organisasi memberikan banyak kepadamu di sepak bola modern. Dan kemudian, nah ini ntar aja aku bahas. Soal organisasi permainan ini, kawan-kawan mungkin mulai aware ya. Banyak yang ngomong tentang gimana sepak bola modern itu enggak, dalam tanda kutip, tidak indah seperti dulu. Kalau dulu memang harus diakui, sepak bola itu lebih banyak mengedepankan skill individu, dribble kayak Kakak, ingat nggak? Dribblenya biasa aja tapi kencang banget, seperti Ronaldinho. Kemudian dulu zamannya Cristiano Ronaldo ketika masih di MU. Ini ya, kalau zaman dulu individualitas itu sangat menonjol dan sangat tidak bisa dipungkiri, ini adalah salah satu hal yang bikin kita greget dalam nonton sepak bola. Tapi, dalam sepak bola modern, ruang bagi kreativitas individu ini memang agak semakin menyempit, karena lebih banyak tim itu bermain sebagai suatu organisasi utuh. Pendekatannya lebih banyak dalam menutup ruang, sehingga pemain-pemain dribbler yang aku malah sempat berpikir ya, kalau pemain-pemain zaman dulu semacam Ronaldinho, apalagi Kakak yang dribblenya itu mengandalkan kecepatan, kalau dia bermain di sepak bola modern sekarang ini, jangan-jangan dia tidak akan bisa sebebas dulu dalam menari-nari begitu. Karena apa? Cara kebanyakan pelatih modern, terutama ini yang dibilang biang keroknya itu adalah Pep Guardiola. Cara pelatih dalam memposisikan pemain dalam mengantisipasi serangan itu sangat memberi ruang yang sempit untuk orang bisa menampilkan permainan individu. Ini kalau nggak salah Romario, benar-benar Romario pernah mengkritik sepak bola modern. Dia bilang begini, orang-orang sekarang, ya intinya ya kurang lebih aku inikan aja, aku pakai kata-kataku sendiri. Dia bilang pemain-pemain sekarang tuh banyak kan goblok. Mereka terlalu banyak berlari. Kalau aku sekarang main sepak bola, aku bisa nyetak lebih banyak lagi gol. Kalau aku justru aku sangat ragu. Jangan-jangan pemain-pemain seperti Romario, Ronaldo kalau bermain di sepak bola modern mereka akan kesulitan. Karena apa? Ini adalah pemain-pemain yang sangat mengandalkan intuisi dalam bertanding, bukan tipikal pemain yang bisa melebur dalam sistem permainan. So kayaknya mereka mungkin akan kesulitan menemukan ruang. Apalagi gini deh, kalau kawan-kawan pernah nggak melihat cuplikan sepak bola highlight yang di masa lalu, pernah nggak ngerasa, ih gila kok goblok banget ininya, kok goblok banget backnya, itu ada ruang kok nggak ditutup.
Ini ada yang satu maju untuk berduel dengan orang yang dribble pakai bola, tapi kenapa tidak ada yang mendukung di belakangnya? Kayak ya udah duel satu one on one, silakan lawan. Kalau kalah ya kalah, menang ya menang. Kayak ini aku bilang organisasi pemain itu sekarang bukan, kita sangat jarang melihat pemain itu berduel satu lawan satu. Seringnya itu adalah 3 lawan 1, 2 lawan 1. Jadi terutama pemain bertahan ada suatu semacam rumus bahwa kita harus bertahan dengan lebih banyak pemain. Misalnya dia dribble satu orang, minimal 2 yang harus menghadapi dia. Sehingga ya susah. Kalau zaman dulu Ronaldo misalnya 1 lawan 1 hampir selalu dia pasti menang. Tapi sekarang hampir nggak dikasih dia kesempatan untuk berhadapan 1 lawan 1. Pasti 2 lawan 1, bahkan bisa 3 lawan 1. Gitu sih bro. Nah sehingga ini yang kenapa aku bahas banyak, karena ini mengingatkanku omongannya Inzaghi, organisasi memberikan sangat banyak padamu di sepak bola modern. So ya begitu. Yang namanya sepak bola modern itu udah beda sekarang ini ya. Orang pemain hebat itu ketika dia bergabung dengan tim belum tentu langsung bersinar. Karena apa? Bisa nggak dia bermain atau melebur dalam sistem yang dipakai di tim tersebut. Ini yang kita lihat dengan Zielinski. Walaupun Zielinski nggak jelek, tapi nggak sewow ketika dia masih di Napoli. Karena apa? Ya masih beradaptasi gitu loh. Itu juga yang kita lihat dengan Fratesi. Fratesi dulu di Sassuolo kan bersinar sekali. Di Inter nggak bisa. Sering banget dia salah posisi. Nggak bisa kayak gitu. Alright, nah aku lanjutin ya. Sorry kan ngalor ngidul lagi kan. Inzaghi tidak terlalu memblow up soal puasa golnya Martinez. Dia bilang malah begini, dia tidak selalu bermain. Dia ada di bangku cadangan pada Liga Champion dan juga pada Coppa Italia. Dia selalu ingin bermain. Dia itu adalah kapten kami. Saya selalu berkata padanya untuk bermain dengan tenang karena dia memiliki tim yang bermain untuknya. Lautaro tidak akan pernah menjadi masalah untuk Inter, selalu merupakan solusi. Kemudian dia juga tidak menyembunyikan nih Inzaghi ya, tidak menyembunyikan ambisinya di Liga Champion. Kami adalah Inter. Kami memiliki tujuan dan tentu saja adalah tepat bagi kami untuk mendeklarasikan tujuan kami. Ya maksudnya ya ambisi di Liga Champion, ingin sejauh mungkin ingin mencapai final lagi. Nah kemudian dia lanjutkan, Januari dan Februari akan menjadi bulan yang akan lebih sulit lagi, prediksi dia. Karena kami akan selalu bermain dan kami akan selalu memberikan segalanya. Bener banget bro. Aku ya kemarin 2 hari lalu tentang Lautaro Martinez membaca sebuah artikel singkat di salah satu medsos barat gitu. Dalam pertandingan lawan Como, Lautaro dia kan nggak nyetak gol ya, tapi penonton fans Inter itu bernyanyi mengelu-elukan Lautaro Martinez. Bayangkan Lautaro itu sebelum kemarin mengakhiri paceklik golnya, Lautaro itu hampir 2 bulan loh udah ngegol. Kalau di tim-tim lain ini sudah pasti disorakin nih, tapi di Inter didukung habis-habisan Pak. Inilah yang makanya benar-benar bermain untuk Inter Milan itu benar-benar suatu kebanggaan dan ada rasa kebahagiaan karena selama kamu menunjukkan grinta, tahu kan grinta ya, grinta itu kayak kengototan di lapangan, walaupun kayak Fratesi walaupun sering jelek tapi dia selalu berlari, pasti akan didukung sama fans. Beda kalau sama fans di sini kan dikit-dikit out, Lautaro out, ya Korea out deh. Kalau Korea sih beda. Lautaro out. Dulu Barella ingat nggak musim lalu di awal musim kan Barella beberapa banyak pertandingan dulu sebulanan lebih itu jelek mainnya kan, Barella out, jual aja mumpung harganya bagus. Justru yang di Italia itu sangat-sangat suportif bro, gitu. Oke, berikutnya adalah Alessandro Bastoni. Ini agak mengejutkan sih Bastoni. Dia bilang justru hasil seri 4 sama lawan Juventus adalah poin atau titik rendah untuk Inter Milan, dan kemudian kami flip a switch. Flip a switch itu kayak kemudian kami tancap gas kayak gitu maksudnya.
Aku malah, berpikir sebenarnya titik terendah Inter itu ketika kalah lawan Milan. Tapi ternyata bagi Bastoni itu adalah ketika lawan, Juventus. Tapi apa ya, gimana, kalau aku lihat ini masuk akal juga yang dia bilang, karena begini, ketika lawan Milan itu secara permainan kita bagus kok, nggak jelek. Cuman ya sorry bukannya gimana, ya agak sial aja lawan lawan Milan. Sedangkan lawan Juventus itu adalah jumlah kebobolan terbesar Inter di musim ini. 4 gol loh kebobolan. Kayaknya musim lalu pun kita nggak pernah kebobolan sampai 4 gol. Walaupun kita juga mencetak 4 gol, tapi kebobolan 4 gol bagi tim seperti Inter yang pertahanannya paling kuat di Serie A musim lalu, kok bisa sampai kebobolan 4 gol? Dan itu kita sudah 4-2 kan. Setelah 4-2 itu kan sebenarnya udah closing ini, aku juga udah ngira akan menang. Ternyata bisa disamakan oleh si Yildiz Kutu Kupret itu kan. Oke, kita simak aja dia ngomong apa. Dia bilang begini. Saya rasa kami tiba-tiba menginjak gas atau flip the switch setelah pertandingan lawan Juventus. Kami mencapai titik terendah kami di sana. Akunya. Tapi itu adalah poin di mana kami tahu bahwa sesuatu itu harus diganti, harus dirubah. Mungkin kami tidak memiliki fokus yang sama. Ini maksudnya ketika dibandingkan dengan musim lalu, kemudian sepertinya juga tidak ada keinginan yang sama untuk membawa pulang poin, maksudnya untuk membawa poin dari pertandingan seperti musim lalu. Tapi kemudian kami melakukan langkah besar di sana. Kami memahami bahwa kami harus meningkatkan level kami. Kemudian kita juga memiliki Atalanta dan Napoli yang sedang menjalani musim yang hebat. Dan kami harus tetap fokus karena mereka akan memanfaatkan setiap kepleset yang kami alami. Slip up itu ya kepleset. Bener banget bro. Ini mungkin yang bikin Inzaghi itu di setiap pertandingan Liga itu hampir selalu dia pakai full team. Malah Liga Champions sama Coppa Italia yang ya Jomar main, Fratesi main, Aslani main. Sampai ingat gak waktu lawan Arsenal, sampai si Micah Richard itu bilang, ini Inter nggak respect sama Arsenal nih mas. Masa mainnya pakai tim cadang. Henry juga ya memang dia sering rotasi, tapi kayak gini rotasinya keterlaluan ini dia bilang. Tapi lawan Arsenal kalah. Oke sorry ini ngelantur lagi kan. Nah tentang pertandingan lawan Cagliari ini ada komentar yang menarik dari ya. Kami tahu bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Mereka adalah tim yang sangat fisikal. Mereka memainkan banyak bola panjang dan bermain dengan rasa lapar yang hebat. Di babak pertama mereka keep up with the tempo, itu maksudnya menjaga temponya itu tetap tinggi. Nah kalimat berikutnya ini aku setuju banget. Kemudian di pertengahan babak pelatih memberitahu kami bahwa mereka tidak akan bisa bermain seperti itu selama 90 menit. Jadi sangat penting bagi kami untuk mencetak gol yang akan memecah kebuntuan. Betul banget bro. Ini sama kayak waktu Inter lawan Como juga kan 0-0 begitu pecah tank. Cagliari gitu. Aku kan pernah bilang ya, ketika suatu tim itu kalah secara teknik, satu-satunya jalan yang bisa mereka lakukan untuk mengimbangi itu adalah dengan berlari lebih kencang, berlari lebih banyak dalam melakukan pressing, terutama ketika mereka ngumpan, mereka masih jalan, kita harus sudah sprint ke sana sehingga dia tidak punya waktu untuk santai dengan bola. Tapi ya seperti yang dibilang Bastoni, Inzaghi juga menilai itu mereka nggak akan bisa bermain seperti ini selama 90 menit. Yang penting kita harus perlu gol yang memecah kebuntuan, habis itu akan mengalir. Dan terus terang ya memang itu kejadian. Begitu Inter nyetak 1 gol itu dari Bastoni yang komentarnya Bastoni sendiri, ini mumpung Bastoni yang ini, Bastoni sendiri berkomentar bahwa itu ada apa ya? Ada unsur keberuntungan. Aku baca di medsos apa Bastoni. Sebenarnya saya ingin mengarahkannya ke tengah, tapi ya lebih bagus lagi bolanya masuk. Karena dari arah nyundulnya juga kelihatan dia nyundul itu kayak mau ngumpan lagi kan. Tahu-tahu bolanya belok ke arah gawang.
Kalau pemain lain mungkin akan diklaim, wah memang saya mau ngegol itu. Tapi kalau Bastoni jujur dia, itu ada keberuntungan. Nah, dan aku setuju dengan Bastoni bahwa itu gol yang sangat penting dalam memecah kebuntuan, karena setelah itu Cagliari kalau mau bertahan juga orang lagi kebobolan. Tapi kalau mereka nyerang ya udah dibobol satu demi satu. 3 gol tercipta dalam satu babak. Gitu. Dalam pendapat saya, kami telah melakukan langkah besar dalam hal fokus dan kedewasaan. Bahkan melawan Como, kami menghabiskan babak pertama itu tetap 0-0, tapi kami tidak pernah kehilangan composure. Composure itu ketenangan dan bentuk kami, dan itu adalah hal yang penting. Jadi ya bentuk. Memang dalam Inter itu kawan-kawan kita akan sering mendengar istilah bentuk. Bentuk permainan itu maksudnya ya walaupun kesana kemari rotasi pemain dari yang depan di belakang, yang kaki di kepala, kepala di kaki itu, tapi bentuk dari permainan itu tetap dipertahankan. Itu yang makanya kemarin ada yang komentar kan, wah saya nonton dari zaman Mourinho, di sini memang Inter bermain dengan indah, dengan ofensif. Bukan hanya sekedar menang, tapi menang melalui dominasi gitu bro. Tuh kan 20 menit sudah. Tapi tenang, aku akan pecah-pecah nanti jika kawan-kawan yang ingin nonton sedikit biar bisa nonton sedikit. Oke. Berikutnya ini sedikit saja, agak bukan interview pemain tapi lagi-lagi tentang market Inter di bulan Januari. Ditegaskan lagi oleh Gianluca Di Marzio, Inter tidak merencanakan apapun. Dia bilang gini, ketika ya secara teori Inter tidak akan melakukan apapun dalam transfer window bulan Januari ini. Mereka telah tercover di semua posisi, aku setuju. Dan memang ketika kami bertanya tentang kemungkinan kepergian Arnautovic yang sangat dicari sebagai seorang center forward, sebagai seorang striker, kami diberitahu bahwa bahkan jika dia pergi pun dia tidak akan digantikan. Menimbang bahwa mereka setelah memiliki Korea yang bermain bagus. So Inzaghi juga telah membuat pernyataan secara jelas bahwa dia ingin Arnautovic tetap ada di tim. Jadi ya ini akan membuat kami berpikir lebih sangat mungkin bahwa mereka tidak akan melakukan apapun di Januari nanti. Jadi nggak ada pemain yang keluar, nggak ada juga pemain yang masuk. Ya sudahlah, nggak apa. Yang penting permainan di lapangan solid, gitu aja sih aku menurutku. Oke, itu Gianluca Di Marzio. Nah, Barella guys, Barella superstar bereaksi terhadap gol dari kapten Inter Milan. Bahagia untuknya. Saya lebih suka memberi assist daripada mencetak gol. Wih, emang Barella ini memang pelayan bro. Barella luar biasa. Dia bilang gini, setelah pertandingan Barella berkomentar bahwa kami telah berkembang di musim ini dan kami harus berterima kasih pada pelatih untuk hal itu. Ini adalah grup yang luar biasa. Semua orang menuju atau melangkah ke arah yang sama, dan itulah yang paling penting, bahkan lebih penting daripada kemenangan. Wah, ternyata begitu bro. Bahkan lebih penting dari kemenangan. Artinya semua pemain itu sejalan, semua sepakat tentang apa yang harus dilakukan. Ketika center back maju ini harus, semua sudah klik harmonis. Bahkan lebih penting dari kemenangan, karena kemenangan bisa saja terjadi karena keberuntungan, karena kebetulan. Tapi kalau basisnya sudah bagus, maka kemenangan itu akan tinggal menunggu waktu saja. Gitu. Aku setuju. Bagus ini kata-katanya. Nah, tentang asisnya untuk Martinez dan juga untuk Alessandro Bastoni, dia bilang ya selalu terasa enak, terasa indah ketika memberikan asis. Saya selalu berkata bahwa saya lebih suka memberikan asis daripada mencetak gol. Nah, ini bedanya dengan Fratesi. Kalau Fratesi lebih suka nyetak gol dia. Itulah kebenarannya. Saya happy untuk Lautaro, dia layak mendapatkannya. Dia bekerja untuk tim ini. Sementara itu dia juga memprediksi bahwa Supercoppa Italiana lawan Atalanta di semifinal nanti di Arab akan menjadi pertandingan yang bagus.
di antara dua tim yang kuat. Ini aku terus terang, bakalan seru banget ini. Atalanta lawan Inter, dua tim terkuat bagiku, dua tim terkuat di Italia saat ini adalah Atalanta dan Inter. Nah, Atalanta adalah tim yang lebih menyerang, sedangkan Inter tim yang lebih seimbang. Kita lihat pertemuan pertama kita memang ngebantai mereka 4-0, tapi nanti belum tentu. Oke, tapi enggak akan kita bahas sekarang ya. Nah, di musim ini mereka telah mengambil langkah lebih jauh lagi untuk memperkecil jarak, kata Barella tentang Atalanta. Kami harus memberi selamat pada mereka, tapi kami ingin menang melawan siapapun. Kami akan siap untuk hal itu. Wih, gila, ini sudah Cywar ya. Tapi Cywar dari Inter itu bermartabat, bro. Nggak kayak yang bosnya Melon. Itu beda itu. Jadi ya kami harus memberi selamat pada mereka, tapi kami ingin menang melawan semuanya. Wah, mantap. Nah, berikutnya ini adalah Lautaro. Ini dia, Lautaro. Hal yang terpenting adalah Inter menang, bukan saya mencetak gol. Tuh kan. Memang pemain-pemain Inter itu sedikit yang egois. Menurutku sekarang ini ya, dua pemain Inter yang paling egois itu Thuram dan Fratesi. Kalau Lautaro, makanya aku dari dulu selalu bilang Lautaro ini mestinya bukanlah seorang striker house goal, karena memang dari cara dia bermain itu dia lebih ke pelayan. Pernah ingat nggak kawan-kawan aku bilang dulu bahwa kalau kita bandingkan dengan Dumfries misalnya, Dumfries itu sering sekali dia ketika ada bola itu bola tidak langsung dialirkan ke depan, tapi dia back pass. Kenapa? Karena dia ingin ketika action itu terjadi di depan, dia ada di depan. Entah itu melakukan finishing atau memberikan end pass atau umpan terakhir. Tapi kalau Lautaro dia nggak peduli. Begitu ada kesempatan untuk mengalirkan bola ke depan, dia bola dibawa ke depan walaupun dia sebagai akibatnya itu ketinggalan di belakang. Ini terlihat dari gol lawan apa ya? Lawan Como. Bukan. Sebelum lawan Como kan lawan Udinese yang waktu kita menang 5-0 itu. Pokoknya gol pertama apa gol kedua ya, ada dia turun ke bawah nyari bola. Bola itu langsung dikasih ke Hakan yang sedang berlari ke depan. Abis itu siapa yang ngegol ya? Aku lupa banget siapa yang ngegol. Pokoknya dia ketinggalan jauh di lapangan tengah. Nah, itulah pengorbanan seorang Lautaro. Nggak mesti saya ngegol. Gitu dia bilang, bro. Makanya aku selalu mendukung Lautaro biarpun sempat paceklik, apalagi sekarang waktu lawan Como kan dia mainnya bagus banget, cuma nggak beruntung aja dia nggak bisa ngegol gitu. Oke, dia bilang begini, lebih dari itu semua saya happy karena kami menghadapi tim yang sedang berada di form yang bagus, dan bagi kami ini adalah pertarungan yang penting sebelum kami pergi ke Saudi Arabia untuk Super Copa. Adalah penting bagi kami untuk mengambil 3 poin kembali ke Milan, ke kota Milan maksudnya, bukan ke AC Milan. Seperti yang selalu saya katakan, hal yang paling penting adalah Inter memenangkan pertandingan. Dan jika saya juga mencetak gol ya tentu saja ini lebih bagus, tapi tetap yang paling penting adalah Inter menang. Bagus, mantap, ini baru kapten ini. Tentang perburuan trofi musim depan, kapten Inter ini berkata, inilah yang kami lakukan, inilah yang kami latih, inilah yang kami kerja keras. Maksudnya kami melakukan kerja keras ini ya untuk itu, untuk trofi gitu loh. Untuk membawa trofi ke Inter. Hal yang terpenting adalah siapapun yang bermain di lapangan harus melakukan apa yang diminta oleh pelatih demi kebaikan tim. Seperti yang dikatakan Barella juga, kami adalah grup yang luar biasa. Kami semua bertarung untuk rekan kami, dan hal itu membuat kami bersatu di ruang ganti. Kata-kata seorang kapten banget ini. Kalau dia nyalon jadi bupati menang pasti ini. Kemudian dia menambahkan, kami harus melakukannya di 2025, apa yang telah kami lakukan di 2024. Gitu bro, itu masing-masing wawancara ya. Nah, sekarang baru kita bahas tentang pertandingan. Wah, jadi panjang lagi kan, tapi tenang, akan aku pecah-pecah. Oke.
Hah, pertama aku mau bahas dari Sommer. Sommer dulu. Ini karena Sommer sepanjang pertandingan dia itu relatif santai, apalagi di babak pertama itu kan cenderung sangat bertahan sih Cagliari ya, tapi ketika sangat dibutuhkan dia melakukan satu penyelamatan yang sangat apa ya? Sangat penting yang ya, ingat kayak udah deket banget itu dari dalam kotak penalti. Kalau itu gol itu eh, bisa jadi ada perbedaan kan mungkin dalam artian begini. Cagliari kebobolan, habis kebobolan mereka berusaha main lebih terbuka sehingga kita bisa membobol lebih banyak lagi. Tapi kalau misalnya Cagliari yang nyetak gol lebih dulu, bisa jadi mereka akan makin bertahan dan Inter akan makin kesulitan untuk nyetak gol. Itu yang aku bilang walaupun dia masih dengan mode santainya tapi peran Sommer sangat penting kemarin itu. Kemudian trio center back kita tampil dengan sangat memuaskan. Bisek main bagus, De Vrij juga bagus. Hampir tidak ada kesalahan sama sekali. Tapi terutama di antara tiga ini Bastoni yang paling bagus menurutku. Bastoni mendapat nilai solid 8,3. Sebentar, ya. Dia melakukan satu gol, mencetak satu gol. Kemudian dia juga melakukan satu clearance, satu intercept, ada juga melakukan satu tackle. Banyak sekali berduel. Gila, 5 kali dia berduel, 4 kali dia menang duel. Artinya apa? Cuma 1 kali kalah gue duel loh. Center back luar biasa. Ini yang aku bilang musim ini kita melihat Bastoni menjadi pemain yang sangat komplit. Kawan pasti ingat aku pernah bilang Bastoni itu sebenarnya secara bertahan dia biasa banget. Rata-rata nggak menonjol. Tapi secara menyerang dia bagus. Tapi di musim ini secara bertahan pun aku berani bilang one of the best defender in Serie A, if not the best. Dengan cederanya Bremer, kayaknya sekarang Bastoni defender paling bagus di Serie A. Buongiorno juga lagi cedera toh. Kalau menurut kawan-kawan gimana? Kalau kita lihat kemampuan defensifnya aja, kayaknya sekarang ini Bastoni yang paling bagus di Serie A. Kalau sebelum-sebelumnya aku ngeliat biasa aja. Gila, Bastoni luar biasa. Dan yang lebih penting lagi, 3 duel udara ketiganya dia menangkan. Ini memang salah satu penampilan terbaik Bastoni dengan akurasi passing yang 88%. Ada satu umpan kunci lagi. Seperti biasa crossing, ada 3 crossing, 2 crossing tepat sasaran. Kemudian ada 11 long ball, luar biasa. Kalau bukan karena Barella kemarin itu 2 assist, Bastoni yang man of the match menurutku. Tapi kalau aku sesuai dengan ini, pilihan dari panitia liga, yang layak jadi man of the match memang Barella karena dia sangat menguasai lapangan tengah bersama dengan Hakan. Justru Mkhitaryan, tapi Mkhitaryan sebenarnya nggak jelek. Cuman kalau kita lihat antara Mkhitaryan dan Barella ya agak ini, apalagi Mkhitaryan banyak dia buang-buang bola. Kalau nggak salah 2 kali ya dia syuting ya, ada nggak kelihatan di sini? 61 sentuhan, ada 2 umpan kunci, ada 2 long ball, dua-duanya tepat sasaran juga. Makanya aku nggak bilang jelek, tapi kalau dibandingkan Barella, gila Barella terlalu bagus. Makanya sekarang kita udah nggak pernah dengar lagi kan, wah bagusan Fratesi daripada Barella. Padahal kalau musim lalu itu memang ada periode dia lagi off banget. Mendingan Fratesi lah, mendingan Fratesi. Aku selalu bilang kelas itu permanen. Form itu bisa naik bisa turun, tapi kalau kelas pemain itu udah nggak bisa. Kelasnya Barella itu di atasnya Fratesi, bro. Barella bermain 73 menit dia udah mencetak 2 assist, 70 sentuhan, lebih banyak daripada Mkhitaryan loh. Mkhitaryan itu mainnya full 80 menit sih. Karena akhirnya dia diganti sama si Fratesi kan. Dia itu 61 sentuhan. Sedangkan Barella selain 2 assist dia juga membukukan 4 umpan kunci. Bayangkan kalau umpan-empatnya ini gol. Ngomong-ngomong, Inter itu kemarin sempat ada yang aku nggak ngerti sih gimana kok bisa-bisanya bilang mainnya ngebosenin Inter. Padahal aku tunjukin ya, bukan aku ngarang loh. Aku tunjukin, ini. Peluang kita itu seabrek-abrek, 20 peluang. Ada 3 peluang emas.
Itu dari 20 peluang ini ada 5 yang on target. Apanya yang dibilang ngebosenin nih lo? 20 peluang loh. Tapi mungkin kadang-kadang ini yang bikin aku lihat positifnya aja. Karena Inter itu terlalu terbiasa mainnya bagus banget. Jadi standar yang orang inginkan itu kadang tinggi. Jika sedikit aja di bawah standar itu, ya kok gini sih Inter mainnya kayak gini. Coba kalau MU sekedar menang aja udah wow hore hore tsunami trophy udah gitu kan. Makanya kemarin tuh apa sih? Bahkan di babak pertama pun ketika agak deadlock kan ya, agak buntu itu. Di babak pertama pun Inter itu membukukan 7 peluang dibandingkan mereka yang hanya 4. Bahkan ada satu peluang emas yang kayaknya ini satu peluang emasnya ini peluangnya Thuram itu. Mereka yang goalkeepernya 2 penyelamatan. Inter nggak ada menderita sama sekali di babak pertama kan. So kemarin Inter bagus banget mainnya, terutama di babak kedua. Aku nggak ngerti kenapa kok wah Inter kurang bagus mainnya, jelek. Tapi ya namanya penilaian kan boleh-boleh aja toh, beda-beda. Oke, kita lanjut. Barella sudah aku bahas ya. Barella sangat layak menjadi man of the match. Tapi tetap dirigen lapangan tengah kita Hakan Çalhanoğlu ini yang kemarin ketika Aslani main, lagi-lagi aku bilang Aslani itu nggak jelek mainnya. Cuman dia sial aja. Dia tuh dibandingkan dengan Hakan Çalhanoğlu arguably gelandang bertahan atau playmaker atau deep lying playmaker terbaik di Serie A saat ini. Salah satu yang terbaik di Eropa. Kalau di Serie A jelas nggak ada siapa yang lebih bagus dari Hakan. Mungkin Lobotka itu pun masih satu level di bawah Hakan. Lobotka bagus tapi sorry, Hakan jelas lebih bagus. Penaltinya Hakan gila guys. Kalau kawan-kawan ada yang pernah main jadi kiper nggak? Aku pernah main jadi kiper. Tendangan kayak gitu mustahil bisa diselamatkan. Walaupun dia nebak arahnya bener pun, walaupun dia sekuat tenaga lompatkan itu ke kiri kan. Kalau dia sekuat, kalau dari sudut pandang kiper kan ke kanan dia lompat. Sekuat tenaga pun dia lompat ke kanan itu nggak mungkin bisa menyelamatkan itu. Karena ke pojok banget kayak cuma 2,5 milimeter dari tiang gawang. Gila. Tembakannya kayak gitu. Udahlah, Lautaro nggak mungkin dapat kesempatan untuk mengambil penalti kalau Hakan kayak gitu. Kalau kayak gitu penaltinya Hakan nggak mungkin bisa Lautaro ngambil penalti. Aduh, gila Hakan. Tapi Barella sih man of the match karena dia memberikan produk akhir yang bagus yaitu assist. Justru menurutku pemain yang paling kurang kemarin adalah Di Marco. Kayaknya Di Marco itu perlu istirahat 1 pertandingan full, habis itu baru dia akan kembali lebih bagus. Sudah 2 pertandingan Di Marco jelek ini. Kemarin tuh nggak jelek sebenarnya, lawan Como baru dia jelek. Kemarin tuh kurang bagus aja Di Marco. Bagusan Dumfries sih, tapi Dumfries juga sayangnya nggak bisa kasih produk. Cuman dia beberapa kali menebar ancaman, ya Dumfries bagus lah. Di sini dikasih nilai 7,0, menurutku sangat layak 7,0. Nah barulah akhirnya antara Thuram dan Lautaro Martinez. Aku gak bisa menilai siapa yang lebih bagus di antara mereka kemarin. Kayaknya Thuram bagus walaupun Lautaro yang ngegol. Lautaro itu gila, aku pas di babak pertama itu yang dia nyundul gawang kosong. Dan dia nyundul itu di bawah loh, bukan di atas. Tapi gimana itu jaraknya cuma paling 2 kaki doang dari bibir gawang. Gimana ceritanya bolanya itu bisa melambung ke atas? Tolong jelaskan sama aku nggak ngerti. Gila banget. Aku udah mikir aduh kayak ini lagi-lagi bukan harinya Lautaro ini. Kayaknya Lautaro nggak akan nyetak gol. Tapi akhirnya berkali-kali seperti lagi-lagi aku mengutip si Inzaghi. Lautaro itu nggak perlu khawatir. Dia boleh khawatir kalau dia nggak bikin peluang. Tapi ketika dia sudah bikin peluang cuma belum gol itu ya kurang beruntung aja. Nah menurutku itu yang terjadi kemarin. Apa namanya kalau bukan sial itu sampai kemarin harusnya dirukiah aja nih Lautaro ini. Ganti namanya jangan Il Toro tapi Il Turu. Turu kan tidur. Ada juga yang bilang harus mandi kembang 7 rupa. Aku bilang bukan kembang 7 rupa tapi 14 rupa selama 14 hari biar 2 minggu sekalian.
Gila kayak gitu bisa. Nggak, maksudnya ini gawang, dia tuh nyundulnya di bawah sini, dekat banget, tapi bolanya bisa ke atas. Bener-bener gak ngerti. Tapi akhirnya makanya at least Lautaro itu dia berapa punya peluang ya? Expected goal dia itu lumayan gede 1,87. 1,87 makanya harusnya dia nyetak gol 2 minimal. Nih, sorry. 1,87 expected goal, shot on target 1, off target 3, Pak. Belum lagi ada tembakan dia yang kena blok. Ini memang lagi sial banget nih Lautaro ini. Aduh. Mungkin Thuram dan Lautaro kenapa aku susah membandingkan antara Thuram dan Lautaro karena tipe permainan mereka beda banget. Cara mereka bermain tuh beda. Jadi kayak nggak apple to apple ngebandinginnya. Tapi kalau pilih mana ya pilih Lautaro lah. Karena Lautaro tuh begitu dia turun itu bisa minimal satu nyedot pemain ketika dia turun jemput bola itu kan. Gitu bro. So itulah ini apa namanya review pertandingan kali ini. Ini berapa menit ini? 40 menit. Tapi jangan khawatir buat kawan-kawan yang tidak suka konten yang panjang, aku akan sediakan versi pendeknya, versi intisarinya aja. Tapi kalau kawan-kawan yang suka panjang ya udah sambil tidur, sambil nyetir. Oke, semoga betah. Oke. Jangan lupa dengan ini yang tadi aku bilang itu giveaway-nya. Oke. Ciao guys, sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao ciao.